Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Baik. Masih bersama kami Sukamto Sastronimedjo. Luar biasa di Sukamto Sastronimedjo channel. Nah, kita kembali pada motivasi diri hari ini. Apakah kita sudah mencoba bertafakur di dalam kehidupan ini? Apakah kita sempat mengucapkan Alhamdulillah ketika semua indera kehidupan semakin kita cermati, kita semakin tidak bisa lepas dari Allah. Coba kita hitung nikmat Allah dari mata, kemudian hidung, bibir, hati, pikiran, dan otak, akal, dan segala macamnya. Ada hidayah akal, ada kekuatan potensi diri, kekuatan indera keenam. Itu semuanya kuasa Allah. Maka tanpa meminta, Allah sudah menciptakan fasilitas kehidupan dari tangan, kaki, jemari, limpa, jantung, dan segala macamnya. Tidak bisa dihitung dengan angka triliunan. Tidak bisa dinilai angka. Maka kebaikan-kebaikan Allah itu hanya bisa dinilai dengan ibadah. Maka di Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la'adina, ya, la in syakartum la'adidanakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Ya, itu yang disampaikan. Sesungguhnya, ya, artinya jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatku, namun ya, jika kamu kufur, ya, azab Allah teramat pedih. Ini sering dibaca, teman-teman dicermati, la in syakartum la adidanakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Sering dihafal. Teman-teman juga mungkin, ya, dengan segala keterbatasan juga kita sampaikan. Artinya apa? Bahwa hanya dengan mensyukuri nikmat Allah, kita akan merasakan bahwa nikmat itu akan ditambah. Ya, tetapi sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat tersebut, maka azabnya lebih pedih. Maksudnya gimana? Bersyukur itu adalah apapun pemberian Allah, itu ada rahasianya. Apapun nikmat Allah, itu ada hikmahnya. Ya, apapun yang terjadi qada dan qadarnya Allah, itu pasti ada rahasia Allah. Tetapi ketika orang diberi nikmat tidak bersyukur, diberi nikmat sempat dan sehat tidak beribadah, maka pada titik tertentu dicabut rasa nikmatnya, jadi muncul rasa sakitnya. Sekali lagi, jadi kita harus cermati bahwa kehidupan harus seperti ini, ya. Maka kita jangan sungkan-sungkan terus memohon pada Allah, uzkurullah dzikran katsira. Ya, terus kita memohon kepada Allah zikir yang banyak, ingat Allah yang banyak, uzkurullah dzikran katsira terus. Dan tidak segan-segan kita memohon pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Kita memohon kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita. Cukuplah Allah yang menjadi kiblat dan tujuan hidup kita. Karena hidup kita cepat atau lambat akan sirna. Maka seorang muslim harus ada punya makna ibadah sosial. Jadi ada hablum minanas. Bukan hanya asik diri sendiri dengan tauhid. Bukan asik sendiri dalam kesendirian bersama Tuhan.
bukan dalam kesendirian dalam arti kata beribadah terus. Harus ada aksi sosial. Harus ada empati kepedulian. Nah, maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim yang baik adalah seperti lebah. Ya. Apa yang dimakan dan dikeluarkannya adalah hal yang baik-baik. Ya. Dan bila ia hinggap di tangkai bunga, ia tidak mematahkan tangkai bunga tersebut. Ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi karakter orang muslim, orang muslimat itu kayak lebah, bosku, kayak tawon. Yang tawon itu yang dihirup itu saripatinya bunga. Karena dia selalu menghirup bunga, menghisap bunga, maka yang dikeluarkannya adalah madu. Demikian juga jiwa manusia ketika dia selalu menyerap kebaikan, dia berakrab-akrab dengan kebaikan, berakrab-akrab dengan syariat Allah, menjalankan puasa, sholat, zakat, sholat lail, selalu berburu agar dekat kepada Allah. Dipastikan seperti lebah tadi, yang dihasilkan adalah kebaikan dan keberkahan. Ya. Ingat, jadi generasi kita saat ini kadang-kadang lupa. Bar sholat lungo plensing, lupa berdoa. Sholat ya sekedar wajib-wajib saja. Ya harus dirubah. Mindset 2023, ibadah adalah dengan rasa mahabbah. Ibadah dengan rasa cinta kepada Allah. Gitu. Baik, itu yang terjadi. Jadi acuannya adalah kita seperti lebah. Yang dimikun baik, yang dimakan baik. Insya Allah outputnya menjadi baik. Karena kalau tidak, ya gimana? Maka sekali lagi, kita harus tahu diri. Dalam kehidupan di dunia, kita ini hanya tamu, bosku. Tamu, sewaktu-waktu diceluk karo Gusti ini siap. Nah, rezeki pati sing ngatur Gusti. Artinya apa? Tidak perlu takut, semuanya diatur Allah. Kita hanya berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Itu yang terjadi. Jadi lagi, maka firman Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, niscaya Allah berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali sia-sia. Ya. Kami ulang itu, kecuali itu di Quran surat Al-Hud. Surat Hud ayat 15-16 ya. Kami ulang, Quran surah Hud ayat 15-16. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, pernak-perniknya ya, niscaya Allah berikan kepada mereka balasan pekerjaan di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali kemurkaan Allah. Gitu ya. Jadi saya katakan bahwa ya kalau ingin hidup dunia dan kenikmatannya, maka Allah berikan kepada mereka pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi intinya beginilah. Setiap kebaikan pasti berbalas kebaikan, ya. Maka jangan lupakan bahwa dunia ini hanya tempat singgah sementara. Hasil akhirnya nanti Allah di akhirat, gitu. Maka konsepnya hadis riwayat Muslim, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat dan bagi manusia lainnya. Nah, jadi sudah jelas. Ngeluruk tanpa bolo, tapi untuk bolo.
menang tanpa ngasorke ya entuk bolo. Ya. Itu jadi ya semuanya penuh kehidupan, bagaimana melakukan settingan mindset otak kita agar senantiasa bahagia. Ya, sekali lagi mari kita harus punya kemapanan finansial, kita harus punya kemapanan modal untuk wirausaha. Tetapi saya katakan yakinlah dengan ridha Allah bisa kita lakukan ya. Semuanya harus bermanfaat dan buat positif di kehidupan nanti. Jadi mari kita mencoba merenungi Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Hai jiwa yang tenang, artinya hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas ya, lagi diridhoi. Maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masukkan ke dalam surgaku. Ya, Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi hai jiwa yang tenang, itu jiwa kita yang dipanggil, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Jadi sebelum kita bangun pagi ya, kita ketika sering minta gereja ini, kita mohon maaf. Barangkali ada sesuatu yang kurang sempurna dalam kehidupannya, mohon dimaafkan gitu ya. Baik, masih dilanjut ya. Ya. Masih dilanjut di Quran surat Ar-Rod ya. Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Wallahu alam ya. Yang betul yang mana enggak ngerti, tapi yang pasti istrinya berjuang jauh ya, ke luar kota, luar pulau, tapi melihat situasi dan kondisi mungkin akan dikondisikan. Baik, terima kasih teman-teman jadi supportnya. Jadi satu kesimpulan bahwa ada pertanyaan tadi. Jadi satu, tetap bersandar pada Allah. Dua, gunakan ya hal-hal yang positif termasuk perkakas yang positif ya. Yang ketiga, selalu dekat diri pada Allah. Semoga kita mendapatkan hidayahnya Allah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.